Berbicara dengan fokus keluarga di tengah-tengah kita. Pada sore hari ini ada sebuah tema, yaitu My Family, My Team. My Family, My Team. Keluargaku itu adalah timku. Katakan amin. Saudara percaya bahwa setiap keluarga yang dibentuk oleh Tuhan, setiap keluarga yang diprakarsai oleh Tuhan, ya, kalau itu saya 26 tahun yang lalu, Tuhan memprakarsai keluarga kami, membuat kami dinikahkan di gereja ini, diberkati oleh Papa Jo dan Mama Moy, dan sampai hari ini Tuhan menuntun kehidupan keluarga kami. 26 tahun itu berjalan dan akan terus berjalan. Katakan amin. Berapa lama kita sudah berumah tangga? Atau mungkin yang nantinya akan berumah tangga? Amin anak muda. Ada yang sudah terima pesan dari Tuhan, saya tidak akan menikah sampai selama-lamanya? Ada? Belum ya, kayaknya akan ditolak ya. Jangan sampai Tuhan gitu ya. Tapi percayalah, kalau Tuhan memprakarsai hidup kita untuk masuk dalam sebuah dimensi yang namanya berumah tangga, berkeluarga, itu artinya menjadikan pasangan hidup kita. Kalau engkau seorang pria, engkau akan menjadikan wanita yang menjadi pendampingmu. Dan kemudian anak-anak yang dilahirkan dari keluargamu tersebut itu menjadi sebuah tim yang mampu bekerja sama dengan baik. Katakan amin. Amin. Dan hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk belajar bersama bahwa bagaimana kita akan menjadikan keluarga kita itu menjadi tim yang hebat bagi kehidupan kita. Next. Ya, ini ada foto yang Iya. Sekarang itu zamannya luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya fotonya bukan seperti ini, tapi gaya kita memang seperti itu. Kalau boleh saya menceritakan sedikit histori ya. Foto ini kami buat itu 13 tahun yang lalu ketika diadakan retreat keluarga JKI Keluarga Kerajaan. Yang terakhir 13 tahun yang lalu. Baru kemarin minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu kita mengadakan retreat kembali. Tapi foto ini dengan pose seperti ini, cuman itu saya pakai AI, gantikan dengan gaya James Bond gitu ya kan, gitu ya. Tapi foto itu punya gaya persis seperti ini 13 tahun yang lalu. Dan percayalah hari ini, kalau saya berbicara di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semuanya, saya sedang membuat sebuah tim yang solid di keluarga saya, yang saya persiapkan bersama dengan istri saya, untuk kami siap menghadapi setiap perjalanan kehidupan keluarga kami. Apakah itu mudah? Pertanyaannya kan masih seperti itu. Kalau Bapak Ibu ditanyakan, apakah seluruh perjalanan kehidupan keluargamu itu lancar-lancar saja, semuanya baik saja, tidak pernah ada tantangan, tidak pernah ada godaan? Saya percaya tidak mungkin Anda berkata, ya semuanya lancar-lancar. Amin. Betul? Halo. Setiap keluarga memiliki tantangan. Setiap keluarga memiliki pertandingannya sendiri. Setiap keluarga memiliki segala pergumulan sendiri yang harusnya kita selesaikan dengan kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca ayatnya bersama-sama dalam kitab 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 yang tadi sudah kita baca. Kita baca yang versi ini saja ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 10, 3, 4. Saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semuanya apa? Ulangi sekali lagi apa? Seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Karena Rasul Paulus hari itu berbicara dengan spesial hari itu karena apa? Di tengah-tengah Korintus itu sudah mulai ada perpecahan. Ada yang bilang, aku ini dari golongannya Paulus. Aku ini dari golongannya Kefas. Aku ini dari golongannya Apolos. Mulai ada perpecahan-perpecahan, itu sebabnya Paulus berkata, engkau tuh harus sehati, seia sekata.
Kalian itu harusnya bersatu dan sepikir. Saya mau berkata buat kita semuanya, setiap keluarga yang hari-hari ini menjalani kehidupanmu dan pertandinganmu, engkau harus punya yang namanya seia sekata. Amin. Nah, yang menarik adalah seia sekata itu dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata yang namanya katartiso. Katakan katartiso. Nah, kata katartiso dalam Yunani itu artinya bersatu. Dan kata ini dipakai ketika Yesus mendapati Yakobus dan Zebedius sedang duduk bersama memperbaiki jala mereka karena jala mereka mulai koyak. Matius 4 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara yaitu Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes, saudaranya bersama ayah mereka Zebedius sedang membereskan. Nah, kata seia sekata ternyata punya bahasa yang sama, ya. Katartiso itu dengan kata membereskan. Jadi ternyata ada arti yang sama, seia sekata dengan membereskan atau memperbaiki jala yang koyak. Sudah mengerti bahwa ketika sebuah perjalanan kehidupan berumah tangga, ada kalanya jala itu mulai koyak karena adanya gesekan, karena adanya ketersinggungan satu dengan yang lain, karena adanya mungkin perselisihan yang terjadi, perbedaan pendapat yang terjadi. Betul? Suami istri kira-kira gimana? Sering enggak berbeda pendapat satu dengan yang lainnya? Sering ya. Apalagi ini yang baju merah kotak-kotak ini. Oh, Denny juga sama ya. Seringkali kita berbeda pendapat, seringkali kita berselisih, dan kadang-kadang jala itu mulai koyak. Itu sebabnya ada kata katartiso, di mana jala itu harus benar-benar diperbaiki kembali bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Karena ketika jala itu tidak diperbaiki, ketika jala itu koyak dan tidak pernah diperbaiki kembali, engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan berkat itu terjadi dalam setiap kehidupanmu. Amin. Keluarga yang solid adalah keluarga yang mau duduk bersama dan menjahit kembali jala itu, supaya jala itu tetap kuat menampung segala berkat Tuhan. Amin. Kalau semuanya ditanya, siapa yang pengen berkat? Siapa yang pengen diberkati Tuhan? Semuanya pasti akan berlomba mengangkat tangan. Itu sebabnya saya mau berkata, jala kehidupan dalam keluargamu harus engkau perbaiki. Supaya jala itu bisa menampung segala berkat Tuhan terjadi. Amin. Itu sebabnya ada Mazmur berkata seperti ini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara duduk rukun bersama, karena di sana akan diperintahkan berkat dan urapan itu terjadi. Amin. Hanya orang-orang yang siap dengan jalannya yang tidak terkoyak yang akan bisa mendapatkan berkat itu terjadi dalam keluarga mereka. Pertanyaannya, apakah kita selalu memperbaiki jala dalam kehidupan rumah tangga kita? Duduk bersama, berrekonsiliasi bersama, selalu berkata maafkan papa yang bersalah kepadamu hari ini, atau maafkan mama, atau maafkan aku papa yang sudah menyinggung perasaan papa mama hari ini. Engkau sedang duduk bersama, katartiso, memperbaiki jalamu supaya berkat itu tetap tertampung dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin.
tantangan terbesar keluarga itu bukan secara fisik dari luar, melainkan kadang-kadang tidak kasat mata, pelan-pelan mencuri keintiman dalam rumah tangga kita. Betul? Seringkali kita terlalu asik dengan HP kita, dengan hobi kita. Seringkali suami engkau lupa menyapa istrimu. Seringkali engkau orang tua lupa menyapa dan memiliki family time dengan anak-anakmu karena engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Atau mungkin anak-anak engkau terlalu lupa dengan kuliahmu, dengan segala kegiatanmu, bahkan dengan pelayananmu, akhirnya lupa dengan keluargamu. Engkau lupa menyapa ayahmu, engkau lupa menyapa ibumu, engkau lupa membantu mereka. Karena tantangan terbesar hari-hari ini itu bukan fisik, tapi kadang-kadang tidak kasat mata. Itu sebabnya ada sebuah kata-kata bijak seperti ini. Sebuah perahu tidak akan tenggelam karena air di sekelilingnya, benar? Tetapi karena air yang masuk ke dalam perahu. Saya ibaratkan perahu itu adalah kehidupan kita dalam berkeluarga. Ya, kita mengarungi bersama-sama dalam sebuah perahu. Air merupakan bagian dari dunia di luar yang mungkin membuat perahu kita bergoyang, membuat perahu kita mungkin terombang-ambing. Tetapi pastikan perahu tidak akan pernah tenggelam jika air itu tidak pernah masuk dalam perahu kehidupan kita. Amin. Dunia tidak akan pernah bisa menenggelamkan kita. Tidak akan pernah bisa menenggelamkan perahu kehidupan yang kita arungi bersama dengan keluarga kita. Jika dunia itu tidak pernah masuk dalam kehidupan keluargamu. Amin. Apa itu dunia? Dunia itu perselisihan, iri hati. Dunia itu pertengkaran. Dunia itu kebencian. Dunia itu kenajisan dan sebagainya. Dan pastikan hari ini itu tidak pernah memasuki perahu kehidupanmu. Karena seperti tadi kata bijak berkata, hanya air yang masuk ke dalam perahumu yang akan membuat perahumu itu akan tenggelam. Amin. Saya mau ajak kita belajar poin yang pertama. Next. Keluarga adalah support system yang terbaik dalam segala musim kehidupan kita. Amin. Benteng pertahanan utama kita bukan sekedar tempat untuk persinggahan saja. Rumah itu bukan tempat persinggahan saja. Bukan tempat saja untuk kita pulang ketika kita selesai bekerja. Kita lelah bekerja, kita pulang ke rumah. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, rumah merupakan tempat di mana kita merasa nyaman. Sekalipun mungkin engkau di luar sana menghadapi segala macam badai, segala macam pergumulan, rumah menjadi tempat yang utama kita mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Karena di sana akan ada kekuatan yang baru untuk kau siap menghadapi hari depan. Amin. Saya kasih contoh dengan keluarga yang kita seringkali dengar. Nuh dan keluarganya. Next. Nuh dan keluarganya menghadapi musim badai bersama-sama. Saudara mengerti kisah Nuh? Nuh itu disuruh sama Tuhan dengan sebuah pesan yang tidak make sense buat dia. Enggak mungkin itu terjadi. Nuh itu disuruh, Nuh, buat bahtera yang besar. Karena aku akan menghukum dunia ini dengan air bah. Padahal ketika Nuh mendengar itu, di dunia ini belum pernah turun hujan. Lah, bagaimana itu masuk dalam pemikiran Nuh dan kemudian dia bisa taat untuk membangun sebuah bahtera yang besar untuk dia selamat dari air bah yang belum pernah terjadi di bumi ini. Heran bukan? Hari itu mungkin Nuh dicemooh oleh banyak orang. Nuh dikata-kata ini wong edan, orang gila, ngapain buat kapal yang akan menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya dari air bah yang selama ini belum pernah terjadi. Halo?
Bukankah Nuh hari itu selalu mendapatkan cemooh? Apa-apaan ini orang? Dan mungkin seluruh keluarganya, ya, 3 anaknya, 3 mantunya dan istrinya, setiap kali mereka bekerja, orang lain mencemooh mereka. Apa-apaan ini Nuh? Dia nggak masuk akal. Tapi apa yang terjadi? Keluarga Nuh, hanya mereka satu-satunya keluarga yang akhirnya bisa selamat dari bencana air bah. Betul? Hanya keluarga Nuh saja yang percaya kepada Tuhan dengan kesungguhannya dan taat melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka yang selamat dari bencana air bah ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah. Apa yang menyelamatkan Nuh? Karena Nuh mendapatkan support terbaik dari keluarganya. Yang mengerti katakan amin. Mungkin istrinya bilang, suamiku tetaplah teguh. Jangan dengarkan mereka. Sesakit apapun engkau dikata-katain mereka. Tetap kerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Mungkin istrinya berkata seperti itu. Mungkin gantian, anak-anaknya sudah mulai, piye to Pak iki Pak, Bapak Nuh, kenapa banyak orang mencemooh kita? Tenang nak, kita harus tetap percaya bahwa keluarga kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Taat saja, jangan dengarkan dunia. Mengerti katakan amin. Pernahkah kita menjadikan keluarga kita menjadi tempat di mana kita dapatkan support terbaik? Saat engkau orang tua mungkin capek dalam hidupmu, mengalami berbagai macam pergumulan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan bahkan mungkin. Dan kemudian anakmu datang kepadamu, papi tetap semangat. Papi ada Tuhan yang pasti akan melepaskan kita dari segala macam pergumulan hidup ini. Atau mungkin anakmu ketika mengalami pergumulan, banyak tugas kuliah, banyak hal yang dialami mereka. Kita semuanya berkata, nak tetap semangat. Dulu papi pun mengalami seperti ini. Percayalah itu pasti akan selesai dengan pertolongan Tuhan. Kalau engkau suami istri, disenggol kanan kirinya. Engkau support sistem terbaik buat hidupku gitu. Amin. Disenggol itu kanan kirinya. Bisa suaminya, bisa istrinya, asal jangan suaminya orang lain. Amin. Ketika dunia luar menekan, mencemooh atau tidak bersahabat, keluarga Nuh merapatkan barisan. Mereka menutup telinga dan suara bising dari dunia luar dan memilih untuk taat pada visi yang Tuhan berikan kepada Nuh. Amin. Next. Keluarga itu didesain sebagai P3K. Ya. Pertolongan pertama pada kegalauan. Ya. Jadi keluarga itu Tuhan menetapkan desain utama keluarga itu sebagai P3K. Pertolongan pertama pada kegalauan. Jadi siapapun yang galau, kalau engkau ada dan tumbuh di dalam sebuah keluarga, percayalah bahwa keluarga menjadi tempat pertama untuk engkau bisa mendapatkan support system terbaik dalam kehidupanmu. Lihat itu. First aid nyakitnya itu apa isinya? Ada pelukan hangat. Katakan pelukan hangat. Ada motivasi, amin. Ada doa bersama, katakan amin. Ada cinta tanpa syarat, itu di tengah-tengah keluarga. Loh, jangan biarkan anak-anak kita mendapatkan first aid itu di luar sana. Jangan biarkan suamimu mendapatkan pertolongan pertama dari kegalauan mereka di luar sana. Halo, jangan biarkan istri-istrimu yang lagi galau hari-hari ini mendapatkan pertolongan
di luar sana. Biarkan mereka semuanya dapat first aid itu di dalam keluargamu. Peluk dia dengan hangat. Beri dia motivasi. Beri dia hal-hal yang positif untuk membangkitkan semangatnya kembali. Amin. Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada anak-anak yang kemudian mencari kasih sayang di luar sana, di dunia ini? Karena mereka tidak dapatkan pertolongan pertama dari kegalauan mereka itu di dalam keluarga. Dan hari ini saya ingatkan buat kita semuanya. Perbaiki keluarga kita, amin. Retret keluarga kemarin kami menyisakan beberapa memori terbaik buat keluarga kami. Ketika ada sebuah momen di mana kami berempat bisa kumpul bersama-sama untuk memberikan, untuk saling terbuka satu dengan yang lainnya. Itu saya dengar hal-hal yang baik. Ketika saya pertama kali ngomong, maafkan papi. Papi bukan menjadi papi yang sempurna buat kalian semuanya. Papi bukan menjadi suami yang sempurna buat istriku. Maafkan papi. Tapi papi akan belajar menjadi papi yang terbaik buat kalian. Menjadi suami yang terbaik buat kalian. Itu menjadi momen yang baik buat keluarga kami. Seorang anak kami berkata, papi hari-hari ini aku lagi bingung. Banyak hal, banyak beban di pekerjaan. Tapi aku senang. Banyak ada papi, ada mami, ada adik yang selalu menguatkan aku. Satu lagi anak saya berkata seperti ini. Terima kasih papi. Papi akan menjadi role model untuk aku nanti mencari seorang suami yang mirip seperti papi. Wah, bangga sekali saya juga. Jadi di antara papinya yang tadi aku bilang papi itu tidak sempurna, banyak salahnya juga. Tapi ternyata ada seorang anak saya yang bilang aku nanti nek cari suami kayak papi. Istri saya bilang terima kasih buat suami yang selalu mensupport aku. Buat anak-anak yang melengkapi aku. Dan kami bersyukur hari itu menjadi sebuah momen di mana kami bisa mengutarakan isi hati kami untuk mengobati sakit yang mungkin selama ini terjadi. Benar? Dan kami bersyukur hari itu menjadi retret keluarga yang membuat bekas terbaik dalam kehidupan keluarga kami. Tahun depan ikut retret keluarga. Ini iklannya ya. Oke. Poin yang kedua. Sebelum itu. Ada sebuah quote yang mengatakan seperti ini. Wherever you are, be all there. Dimanapun engkau berada, hadirlah seluruhnya, seutuhnya. Bapak-bapak, papa-papa, kalau engkau ada di dalam keluargamu, biarkan seluruh kehidupanmu harus ada di sana. Amin. Jangan fisiknya ada di rumah, tapi pikiranmu di pekerjaan. Jangan fisiknya di rumah, tapi hatimu di pelayanan. Jangan fisiknya di rumah, tapi mungkin hatimu di hobimu, di segala macam kesenanganmu. Be all there. Seluruh hidupanmu, seluruh bagian kehidupanmu harus ada di sana. Sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak. Dalam keluarga menjadi sebuah tempat di mana engkau bisa mengekspresikan seluruh bagian hidupmu untuk dinikmati oleh setiap anggota keluargamu. Katakan amin. Yang kedua, John Wesley berkata seperti ini. Do all the good you can. By all the means you can, in all the ways you can, in all the place you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Lakukan segala yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Dengan segenap kemampuanmu, dengan segala cara yang kamu bisa, dimanapun,
kapanpun, kepada siapapun, selama kamu mampu melakukannya. Lakukan. Amin. Pertanyaan kembali kepada kita, kepada saya juga. Sudah belum kita tuh melakukan yang terbaik buat keluarga kita? Saya nggak bicara masalah materi saja. Seorang ayah belum tentu memberi yang terbaik ketika engkau memberikan secara materi saja kepada anak-anakmu. Karena mungkin anakmu hari itu enggak butuh materi. Anakmu hari itu butuh pelukanmu. Yang kemudian kau berkata, terus maju nak. Ada papa di sini yang akan mendampingi engkau. Yang mungkin anakmu hari itu sedang galau. Butuh seorang pelukan mama. Yang berkata, cowok di luar sana memang brengsek semuanya gitu ya. Tapi tenang. Ada keluarga yang mensupport engkau. Terus maju. Percayalah Tuhan menyediakan yang terbaik buat hidupmu. Amin. Sudah belum beri yang terbaik buat keluargamu hari-hari ini? Kalau belum, saya bilang, belum terlambat. Amin. Pulang dari tempat ini, ketika engkau selesai dengarkan firman ini, dan nanti kita berdoa, ngomong sama Tuhan, Tuhan, beri aku kesempatan untuk do the best. Untuk mengerjakan, memberi yang terbaik buat keluargaku. Katakan amin. Karena keluarga adalah tempat di mana engkau mendapatkan support sistem terbaik ketika mengalami segala macam hal yang terjadi dalam kehidupanmu. Poin yang kedua. Nah ini lagi musim bola, itu sebabnya saya juga kasih sedikit gambar-gambar bola. Keluarga adalah timnas kehidupan kita. Markus 10 ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ada bagian di mana sebuah keluarga, saya tadi katakan pertandinganmu itu macam apa sendiri-sendiri. Pertandingan saya berbeda dengan pertandingannya Papa Jo Mama Moy. Pertandingan saya berbeda dengan pertandingannya Pak Yoyo sama Budia, betul? Pergumulan kita berbeda semuanya. Tetapi ada hal yang sama ketika kita menghadapi pertandingan kehidupan dalam keluarga kita. Pastikan engkau menjadi keluarga yang benar-benar menjadi timnas yang solid. Yang nantinya akan muncul sebagai seorang pemenang. Ayat ini berkata, kalau engkau mau jadi pemimpin, jadilah dulu seorang hamba. Tuhan Yesus yang Tuhan pemilik kehidupan kita, ketika dia datang ke dunia, dia berkata seperti ini, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Itu sebabnya saya mau pastikan bahwa setiap keluarga itu ada dua kunci utama untuk kita memenangkan setiap pertandingan kita. Yang pertama adalah awet bersama dengan pasanganmu. Katakan amin. Amin. Ya, orang Jawa bilang katanya harus seperti Mimi dan Mintuno. Ya. Suami istri itu harus jadi kapten dan wakilnya kapten. Anak-anakmu bisa jadi back, ya kan? Bisa jadi striker. Tapi semuanya akan menjadi sebuah tim yang hebat. Saya tulis di sana, go family, go team. Karena kita akan mendapatkan kemenangan bersama-sama. Sudah mengerti? 26 tahun pernikahan atau anniversary keluarga kami di tahun ini tanggal 17 Desember. Hampir salah, nanti saya dimarahi sama istri saya ya kan. Ternyata bener 17 Desember. Itu 26 tahun yang lalu. Saya diberkati di gereja Madia ya Pak ya. Waktu itu masih di Madia, saya ingat. Perjalanan kami tidak semudah yang dipikirkan. Kami memulai sebuah rumah tangga yang mungkin seperti slogannya Pertamina.
dimulai dari nol. Malah mungkin dimulai dari minus ya. Bukan nol lagi, minus malah. Tapi kami percaya. Tapi kami yakin ketika Tuhan menjadikan kami menjadi keluarga, kami siap untuk bermaraton bersama. Berjalan, berlari bersama. Menghadapi segala macam tantangan bersama. Karena ada Tuhan yang akan menyertai kita. Amin. Dan 26 tahun, gak kerasa ya 26 tahun. Kami sudah berumah tangga, sudah melewati pernikahan perak. Betul ya Mami ya? 25 tahun itu kan perak, tahun yang lalu. Ini 26 tahun. Dan kami sungguh menikmati bahwa Tuhan membawa perjalanan kami sekalipun itu tidak mudah. Tapi saya punya tim terbaik. Saya punya seorang wakil dari kapten yang senantiasa mengingatkan saya. Saya punya support yang ada di belakang saya, anak-anak saya yang senantiasa mendukung saya. Saya pernah cerita kayaknya. Saya kembali kepada panggilan Tuhan untuk kembali melayani. Yang dipakai Tuhan itu bukan cuman Bapak Ibu Gembala. Yang dipakai Tuhan buat saya kembali itu anak-anak saya. Mereka punya cara-cara sendiri, di mana Tuhan berbicara, di mana Tuhan memberikan mimpi buat mereka, dan akhirnya itu digenapkan bahwa papi itu harus kembali ke pelayanan. Bayangin kalau saya tidak punya support sistem terbaik, atau tidak punya backing kehidupan yang terbaik, saya masih menggembara di sana, di luar sana mungkin, ya. Tapi Tuhan sayang. Ada bagian di mana kita punya hal-hal terbaik yang kita miliki sebenarnya di dekat kita, enggak di jauh-jauh. Amin. Yang kedua untuk kita jadi pemenang adalah kembali kepada PowerPoint-nya tadi. Ketika kita menjadi coach di dalam rumah kita, ya, pastikan gaya latih kita itu untuk melatih anak kita. Engkau suami melatih istrimu dan anak-anakmu. Orang tua engkau melatih anak-anakmu. Latih mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Amin. Anak saya tidak lagi saya didik mereka dengan cara awas ya kalau tidak nurut serentek kupingnya. Enggak. Atau pukul pantatnya, tidak. Sekarang mereka kami coach, kami train dengan mereka meneladani setiap kehidupan kami. Bagaimana kita menteladankan, mentrain setiap keluarga kita di rumah. Karena dengan kita mentraining mereka dengan baik, itu artinya seluruh bagian tim keluargamu itu akan menjadi orang-orang yang siap untuk bertanding dan menghasilkan sebuah kemenangan. Amin. Kadang kita tidak perlu berteriak sama anak-anak kita. Sekalipun mungkin kadang-kadang perlu. Kadang kita tidak perlu harus keras-kerasan suara untuk merasa bahwa engkau lebih benar daripada pasanganmu. Kadang engkau tidak perlu mengeraskan hatimu dan engkau merasa sebagai pemenang dalam kehidupanmu. Amin. Karena kadang-kadang kita harus seperti Tuhan, merendahkan diri kita, menekan ego kita, supaya keharmonisan itu terjadi dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Amin. Seringkali sebagai suami istri ya, kita ototnya tegang ya, yang di bagian leher ini untuk keras-kerasan. Semakin keras semakin benar, betul apa enggak? Ya kan? Tapi kadang-kadang kau harus ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kadang kita harus habiskan ego kita, hei pria-pria. Kadang engkau harus menekan hatimu yang sakit hari itu, wanita-wanita. Supaya apa?
supaya kita bisa melayani dengan lebih baik untuk suami, istri, ataupun anak-anak kita. Amin. Berapa banyak anak-anak yang kadang mulai hari ini ngomong sama orang tua menyakiti hati mereka? Pernah enggak? Wah pernah om, aku kena ngomong lemah lembut ya kan. Tapi pernahkah kalian menyadari kadang-kadang orang tuamu merasa sakit hati? Ih, anak kok ngomongannya seperti ini ya? Dulu aku enggak pernah loh ngomong gini sama papa mamaku. Sekarang ganti semua. Waktu kita menekan hati kita. Karena kita hari ini berkata bahwa di dalam sebuah tim itu bukan ego yang ditinggikan. Amin. Pernahkah Anda melihat sebuah pertandingan? Tadi Pak Yaya menyinggung. Ada enggak kiper itu yang kemudian bawa bola sendiri, kemudian giring bola sendiri untuk dimasukkan ke gawang lawannya? Enggak ada. Ada satu ya, pernah sekali katanya tadi, saya lupa tadi namanya siapa. Tapi jarang sekali. Karena semua pemain akan menjadi bagiannya dan akan menjadi yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk kemenangan timnya. Katakan amin. Inilah puncak kepemimpinan terhebat, memimpin dengan cara melayani. Saat kita berhasil membantu anggota tim kita tumbuh menjadi versi terbaik mereka, disitulah engkau menjadi pemimpin yang sempurna. Katakan amin. Ya. Jadi pemimpin sempurna itu menciptakan orang-orang di dalam timmu itu menjadi versi terbaik mereka. Percayalah apa yang kita belajar hari ini, itu akan membawa kita untuk memenangkan setiap pertandingan kita. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga, sudah saya singgung tadi di depan, bahwa kekuatan tim itu terletak pada seia sekata. Katakan seia sekata. Filipi 2 ayat 2 berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu kasih, sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam satu perahu, kalau kita tidak sehati dalam mendayung perahu hidup kita, betul? Yang satu mendayung maju gini, yang satu mendayung mundur. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Perahunya kayak apa? Muter kan? Betul enggak? Ya, muter itu perahunya. Jadi nggak akan pernah sampai tujuan. Atau mungkin kita mendayungnya sama, tapi kita punya mapping yang berbeda. Kita punya tujuan yang berbeda. Kira-kira bisa sampai apa enggak? Tidak bisa. Itu sebabnya dibutuhkan kesehatian di dalam keluarga kita. Yang paling terkenal untuk mendayung itu negara mana? Ayo, mana? Norwegia, betul ya. Karena kemarin si Haaland ya, dung, gitu ya kan. Dung, gitu ya kan. Karena mereka adalah Viking. Orang-orang yang memang benar-benar ahli untuk mendayung perahu mereka menuju tujuan yang benar-benar mereka harapkan. Berapa banyak kehidupan rumah tanggamu hari-hari ini muter-muter ya, mau ngelewati rawa pening aja bingung, mubeng-mubeng kena oyot apa itu, kena bengok-bengok di situ, nggak sampai tujuan. Tapi saya mau berkata kepada kita semuanya, jadikan keluarga kita itu mengarungi setiap lautan kehidupan. Kita tahu bagaimana kita mendayung keluarga kita. Memberi kekuatan buat keluarga kita. Memberi motivasi buat keluarga kita untuk menuju kepada tujuan yang sesungguhnya buat setiap keluarga kita. Yang mengerti katakan amin.
Bagaimana kita bisa mensinkronkan itu semuanya? Ada sebuah ilustrasi yang menarik yang Pak Jarod itu sampaikan di retreat keluarga yang kemarin. Ini bukan ngiklan loh ya, tapi benar-benar sesuatu yang luar biasa menurut saya. Seberapa berbeda suami dan istri, saya pakai suami istri dulu aja. Sebenarnya sama anak pun sama. Kita kadang-kadang kan antara orang tua dan anak berbeda pendapat, berbeda pikiran ya. Anak-anak bilang sama kita, kamu itu minim literasi papi. Ini dua makhluk hidup tidak mengerti kita gitu kan kadang-kadang ya. Suami istri seberbeda apapun, kalau tujuan hidup dari keluargamu itu adalah Tuhan yang satu, arahannya adalah sama, benar enggak? Sejauh apapun, mungkin saya di sini, istri saya di sebelah sana, tapi tujuan kita adalah Tuhan yang satu. Kebenaran kita adalah sama, Tuhan yang satu. Ketika kita berjalan menuju ke Tuhan, kepada kebenaran itu, jarak kita akan dipersempit, betul enggak? Suatu saat nanti kita akan menuju kepada arah yang sama, bertemu di tempat yang sama. Dan ini menjadi sebuah kebenaran yang, benar ya. Kita tuh tidak mungkin bisa menyatukan kehidupan kita kalau kita tidak pernah lihat Tuhan sebagai tujuan kehidupan keluarga kita. Makanya ada lagu, aku begini, engkau begitu. Nah itu lagu dunia. Ya. Tapi kalau kita sekalipun Tuhan membuat kita berbeda, tapi kita tahu bahwa Tuhan yang sama sedang menyatukan tujuan itu dalam sebuah keluarga kita. Kita akan menuju kepada arah yang sama. Dan one day di tempat yang sama itu Tuhan akan lebih menyatukan kita. Amin. Jangan berhenti. Jalani terus kehidupan keluarga kita. Enggak cukup 26 tahun kalau saya buat keluarga kami. Enggak cukup 50 tahun kalau Tuhan izinkan umur panjang bagi kami. Karena ternyata Tuhan punya rencana yang terindah buat setiap keluarga untuk sampai kepada tujuan yang terbaik buat setiap keluarga yang ada. Katakan amin. Ayat yang terakhir, Yosua 24 ayat 15. Boleh saya undang kita berdiri bersama-sama sore hari ini? Kita baca ayat ini. Ini gambarnya cukup menggambarkan sesuatu yang baik buat kita semuanya. Kadang perahu kita itu tidak sama dengan dunia, benar ya? Gaya hidup, tren dunia, ego hidup, kesenangan sesaat, dan semuanya mengarah kepada arah yang berbeda dengan apa yang kita dayung bersama dengan keluargamu. Betul apa tidak? Kadang kita melawan dengan apa yang dunia berikan. Kadang kita bertentangan dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan. Tetapi Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya ngajak kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 4. Yosua 24 ayat 15. Dengan keras katakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada. Jadikan ini menjadi tagline dalam kehidupan rumah tanggamu. Tuhan, kalau hari ini aku dengar firman-Mu, kalau hari ini Engkau menegur aku, kalau hari ini Engkau berbicara khusus buat aku, hari ini aku mau berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan mendayung perahu kehidupan rumah tangga kami. Aku akan menjadikan tim keluargaku ini untuk menuju kepada kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kehidupan keluargaku. Amin. Mari pejamkan mata dan kita akan berdoa bersama-sama.